Halo, perkenalkan nama saya Filistin Anjali Tambatu dari kelas tingkat 2 reguler B. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang penyakit gonore. Baik, langsung saja. Apa itu penyakit gonore? Nah, penyakit gonore adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan dapat menular dari orang ke orang. Nah, penyakit gonore biasanya ditularkan ketika Anda melakukan kontak seksual dengan orang yang terinfeksi, termasuk dari cairan tubuh. Nah, gonore atau biasa disebut dengan kencing nanah, ini juga dapat menular dari ibu ke bayi yang baru lahir saat persalinan. Nah, gonore dapat menyerang uretra, rektum, atau tenggorokan. Khusus pada wanita, gonore juga bisa mengganggu organ reproduksi. Nah, apa sih penyebab gonore? Nah, penyebab gonore adalah bakteri Neisseria gonorrhea. Bakteri ini senang hidup di selaput lendir tubuh atau daerah hangat dan lembab di saluran reproduksi. Nah, daerah hangat dan lembab pada tubuh meliputi leher rahim atau serviks, saluran rahim, dan saluran tuba pada wanita, serta di uretra pada wanita dan pria. Ini karena lingkungan tersebut memudahkan bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Bakteri Neisseria gonorrhea, penyebab kencing nanah ini bisa dengan mudah berpindah dari satu orang ke orang lain selama kontak seksual, termasuk pada hubungan oral, anal, atau vagina, atau penetrasi. Nah, apa gejalanya? Gejala gonore, kondisi ini biasanya tidak langsung menunjukkan gejala saat pertama kali terinfeksi. Gejala gonore biasanya muncul sekitar 10-20 hari setelah tubuh terinfeksi. Nah, ketika gejala mulai muncul, lebih baik jika kita mendapatkan pengobatan sesegera mungkin. Nah, sebab jika tidak diobati, gonore dapat menyebabkan ruam, demam, dan akhirnya nyeri sendi. Sayangnya, ketika tidak semua orang menyadari gejala kencing nanah ini. Bahkan ada yang mengidap kondisi ini tanpa menunjukkan gejala. Biasanya disebut non-symptomatic carrier alias pembawa non-gejala. Nah, gejala pada pria, sebagian besar laki-laki mungkin tidak akan menyadari gejala bahwa ia telah mengidap gonore karena gejala yang tidak muncul. Jika ada, gejala yang paling umum dan pertama dikenali adalah rasa panas atau terbakar ketika buang air kecil. Setelah itu, gejala lain juga akan muncul seperti frekuensi buang air kecil yang cukup sering, keluarnya nanah dari penis atau tetesan cairan berwarna putih, kuning, krem, atau kehijau-hijauan, bengkak dan kemerahan pada bukaan atau kulu penis, bengkak atau nyeri pada testis, sakit tenggorokan yang terus-menerus. Ketika telah diobati, infeksi ini mungkin masih bertahan di tubuh selama beberapa hari. Pada kasus yang jarang ditemui, gonore dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh pria, khususnya uretra dan testis. Bahkan rasa nyeri juga dapat terasa hingga ke rektum atau anus. Gejala pada wanita. Wanita biasanya sulit menyadari gejala gonore karena mirip dengan penyakit infeksi lainnya. Gejala penyakit ini wanita awalnya tidak terlihat dengan jelas, bahkan kadang mirip seperti infeksi jamur vagina pada umumnya. Oleh karena itu, beberapa perempuan salah mengira infeksi yang diidapnya. Berikut ini adalah beberapa gejala gonore yang muncul pada wanita. Yang pertama, keluar cairan dari vagina atau berair menyerupai krim dan sedikit kehijauan. Ada rasa nyeri dan panas ketika buang air kecil. Frekuensi buang air kecil cukup sering. Munculnya bercak darah atau pendarahan saat tidak sedang menstruasi.
Rasa nyeri ketika melakukan hubungan seksual, rasa nyeri pada perut bagian bawah atau panggul, bengkak pada vulva atau bagian luar vagina, rasa terbakar atau panas di tenggorokan setelah melakukan oral seks, dan yang terakhir demam. Nah, bagaimana pengobatan gonore? Gonore bisa diobati dengan menggunakan antibiotik oral atau minum, atau injeksi atau suntik. Nah, jika Anda memiliki kondisi ini, pasangan Anda juga harus diobati pada saat yang sama. Hal ini bertujuan untuk menghindari infeksi dan penyebaran penyakit. Bahkan jika kondisi tubuh Anda sudah terasa lebih baik, Anda masih perlu menjalani semua rekomendasi dan anjuran minum obat dari dokter. Bila Anda dan pasangan terbukti mengidap gonore, obat-obatan yang diberikan hanya boleh Anda minum sendiri. Obat yang diterima setiap orang sudah diresepkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi tubuh masing-masing. Jika Anda meminum obat orang lain, ini bisa membuat infeksi lebih sulit diobati. Jika kondisi Anda tidak menjadi lebih baik dengan antibiotik, dokter mungkin akan memberikan suntikan antibiotik yang lebih kuat atau kombinasi antibiotik. Setelah itu, Anda perlu melakukan beberapa perawatan lagi untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan Anda. Nah, jika Anda melahirkan bayi saat mengalami gonore, bayi Anda harus menerima obat segera setelah lahir untuk mencegah infeksi. Gejala gonore pada anak-anak biasanya terlihat di bagian mata. Nah, infeksi mata ini dapat diobati dengan antibiotik. Nah, selanjutnya, komplikasi gonore. Yang pertama, infertilitas pada wanita. Pada wanita, gonore yang tidak diobati dapat menyebabkan penyakit radang panggul dan merusak tuba falopi. Tuba falopi atau oviduk adalah saluran yang dilewati oleh sel telur atau ovum dari ovarium saat menuju ke rahim. Nah, dampak fatalnya, gonore dapat menyebabkan ketidaksuburan dan meningkatkan risiko kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik terjadi saat sel telur yang dibuahi berkembang di luar rahim. Yang kedua, infertilitas pada laki-laki. Pada laki-laki, gonore yang dibiarkan dapat menyebabkan epididymis. Epididymis adalah rasa sakit di daerah testis yang berisiko terhadap infertilitas. Jika tidak diobati dengan cepat, gonore lama-lama berisiko menyebabkan masalah pada prostat dan menimbulkan luka pada uretra. Kondisi ini dapat mengakibatkan susah buang air kecil. Yang ketiga, gonore bisa menyebar ke darah atau persendian. Bakteri yang menyebabkan gonore dapat menyebar melalui pembuluh darah dan menginfeksi bagian lain dalam tubuh Anda, termasuk persendian. Kondisi ini berisiko mengancam nyawa bila tidak segera diberi penanganan. Yang keempat, meningkatkan risiko terkena HIV/AIDS. Nah, tak hanya itu, orang dengan gonore ini bisa jadi lebih mudah terserang HIV. Virus yang menyebabkan adalah AIDS. Yang kelima, komplikasi pada bayi. Bayi yang tertular gonore dari ibunya selama proses persalinan berlangsung dapat mengalami kebutaan, luka di kulit kepala, dan infeksi. Nah, bagaimana pencegahan gonore? Yang pertama, gunakan kondom dengan benar setiap kali Anda berhubungan seks. Yang kedua, hindari bergonta-ganti pasangan seks. Yang ketiga, batasi kontak seksual dengan pasangan yang tidak terinfeksi. Yang keempat, bila Anda merasa terinfeksi, hindari kontak seksual apapun dan segera periksakan diri ke dokter.
Baik, sekian penjelasan tentang penyakit gonore. Terima kasih.